Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 404. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Oke, saya meminta mereka minggir dan jongkok. Samsul benar-benar ketakutan dan berkata dengan sedih. Setelah selesai, dia melambaikan tangannya kepada anak buahnya dan memberi isyarat kepada mereka semua untuk berjongkok di dinding. Anggota api merah ini juga cukup sombong. Bagi mereka jongkok seperti ini sayang sekali. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana dengan linglung? Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Tuan Aditya? Jongkok saja di dinding. Samsul mengumpat dengan marah ketika dia melihat anak buahnya berlama-lama. Beraninya anggota api merah ini tidak mendengarkan. Mereka semua berjongkok dengan patuh di dinding. Tuan Aditya, apakah menurut Anda ada hal lain yang perlu saya lakukan? Samsul bertanya kepada Aditya dengan suara rendah. Setelah bekerja keras untuk Ahmad, Aditya menatap Samsul dengan wajah cemberut. Dia tidak terlalu peduli jika Samsul berani bermain-main dengannya. Dia benar-benar tidak keberatan membiarkan Ahmad mematahkan punggung dan kakinya. Melihat Samsul cukup bijaksana, Aditya berkata dengan dingin, "Johnny juga mendengarkanmu, kan?" "Tentu saja. Apakah dia berani tidak mendengarkan?" Samsul menamparkan dadanya, berbalik dan berkata kepada Johnny, "Johnny, segera lepaskan pacar Tuan Aditya." Johnny sudah sedikit tercengang karena dia menemukan ada sesuatu yang tidak baik dengan situasinya. Samsul sebenarnya dikejutkan oleh Aditya. Mendengar perkataan Samsul, Johnny menjadi semakin panik. Dia tahu betul betapa kuatnya Aditya. Tanpa Felicia sebagai sandera, Aditya akan membunuhnya. "Tuan Samsul, Anda tidak bisa membiarkan Felicia pergi. Jika Anda melepaskannya, kita semua akan hancur." Johnny berkata buru-buru kepada Samsul. "Persetan denganmu, lepaskan dia segera. Jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Samsul berteriak pada Johnny. Johnny benar-benar bingung sekarang Samsul ada di sisinya. Apa yang harus dia lakukan? "Samsul, apakah kalian berdua bermain?" Aditya tidak puas dan bertanya pada Samsul dengan dingin. Samsul benar-benar dikendalikan oleh Aditya, dan dia tidak berani menyinggung Aditya saat ini. "Johnny, jika kamu tidak melepaskannya, saya akan mengebiri kamu." Samsul berteriak dengan marah, dan mengulurkan tangan untuk mengambil pisaunya. Brengsek, wajah Johnny berubah menjadi pucat karena ketakutan. Dia tahu betul betapa kejamnya orang-orang di kelompok pembunuh api merah, terutama Samsul ini, yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Oke, saya akan melepaskannya. Saya akan melepaskannya. Tuan Samsul, jangan marah." Johnny mengangguk dan setuju. "Lepaskan Felicia secepatnya." Felicia sangat gugup sebagai seorang wanita. Bagaimana dia bisa melihat pemandangan seperti itu? Melihat Aditya begitu kuat, dia dipenuhi dengan kegembiraan dan kekaguman, dan tahu bahwa dia tidak bisa mati. Begitu Johnny melepaskannya, dia berlari ke arah Aditya. Aditya merobek selotip di mulut Felicia dan melepaskan selotip di tangannya. "Tidak apa-apa. Jangan takut." Aditya menghibur. "Aditya, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi." Felicia sangat bersemangat sehingga dia tidak peduli bahwa ada banyak orang yang hadir. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Aditya dan tersedak oleh isak tangis. Aditya tidak pernah menyangka Felicia akan menjadi seperti ini. Dia hanya bisa membiarkannya memeluknya seperti ini. Tidak tahu harus berbuat apa. Leo dan yang lainnya menyaksikan adegan ini. Tidak hanya merasa iri tetapi juga iri pada Aditya. Tidak masalah istri Aditya begitu cantik, dan ada wanita cantik seperti Felicia yang memeluknya. Jika seorang pria bisa melakukan ini, hidupnya sangat berharga. "Felicia, jangan seperti ini. Tenanglah." Aditya menepuk punggung Felicia dan menasihati.
Felicia akhirnya tenang. Dia juga menyadari bahwa tidak pantas melakukan ini. Bagaimanapun, Aditya adalah pria yang sudah menikah. Bagaimana dia bisa memeluk Aditya seperti ini? Maaf, aku terlalu bahagia. Felicia berkata dengan lembut kepada Aditya karena malu. Tidak apa-apa, kamu minggir dan istirahat dulu, kata Aditya. Wajah Felicia terasa sedikit merah dan dia berdiri di belakang Aditya. Umar juga mendapatkan keberanian saat ini. Dia berhenti jongkok, bangkit dan berlari ke arah Aditya. Tidak ada yang berani menghentikan Umar. Johnny mengertakkan gigi, tapi dia tidak berani menghentikannya. Dia hanya bisa menonton tanpa daya. Salah satu anak buah Leo menghampiri dan melepaskan ikatan tangan Umar. Tuan Aditya, Anda menyelamatkan saya lagi. Saya tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Anda dalam hidup ini. Umar tidak tahu harus berkata apa dan berdiri di depan Aditya dengan tergagap. Berhenti membicarakan hal ini. Bawa Felicia ke ruang tamu sebentar. Aditya melambaikan tangannya ke Umar, menunjukkan bahwa dia harus membawa Felicia keluar dulu. Umar sangat patuh dan membawa putrinya keluar. Saat ini, wajah Aditya seperti sudah tertutup es. Alasan mengapa Felicia diminta keluar adalah karena Aditya akan menyiksa seseorang. Rasakan hukuman dari Aditya bahkan membuat Samsul kaget. Belum lagi Johnny yang detak jantungnya sudah berdebar kencang dan wajahnya pucat karena gugup. Tuan Samsul, bantu saya. Johnny juga tahu bahwa sesuatu akan terjadi. Sambil menatap Aditya, dia berbisik meminta bantuan kepada Samsul. Samsul memarahi dalam hatinya. Berpikir bahwa Johnny ini masih berani meminta bantuan. Aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Bantu kesialanmu. Berhentilah menyebalkan. Samsul memelototi Johnny dan berteriak dengan suara rendah. Johnny merasa putus asa. Dan dia juga tahu bahwa jika Aditya marah dan Samsul tidak membantunya, dia mungkin akan sengsara. Tuan Aditya, saya telah membiarkan Felicia pergi seperti yang Anda katakan. Ayolah katakan apa yang Anda mau. Johnny memaksakan senyum kejam dan tergagap pada Aditya. Yang paling tidak disukai Aditya adalah sampah semacam ini. Johnny sangat sombong sebelumnya sehingga dia tidak menginginkan apapun yang tidak dia inginkan. Tetapi sekarang dia bertingkah seperti anjing, mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan. Apakah kamu takut? Aditya sedikit mengernyit dan bertanya pada Johnny dengan dingin. Johnny tertegun dan berpikir sejenak. Sekarang dia hanya bisa menunjukkan kelemahan pada Aditya. Jadi Johnny mengangguk dan tersenyum dan berkata, "Ya, Tuan Aditya, saya sangat takut sekarang. Mohon maafkan saya." "Kemarilah." Aditya menyilangkan jari ke arah Johnny dan memberi isyarat agar dia maju. Johnny menghampiri Aditya dengan cemas dan menatap Aditya dengan penuh semangat. Bang 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 bang. Aditya menamparnya dengan keras, tanpa menunjukkan kesopanan sama sekali, dan menamparkan wajah Johnny lebih dari 20 kali dari kiri ke kanan. Pemukulan tersebut menyebabkan mata Johnny bersinar dengan cahaya keemasan. Kepalanya berdengung, dan darah sudah mengalir dari hidung dan mulutnya. "Apakah kamu takut sekarang? Bukankah kamu sangat sombong barusan?" Aditya berkata dengan marah, dan menamparnya dengan keras lagi. Puff, Johnny memuntahkan seteguk darah, dengan 2 gigi berdarah di dalam mulutnya. "Aditya, apa yang akan kamu lakukan denganku? Bunuh aku jika kamu mau. Jangan siksa aku." Johnny kesal dan berkata dengan keras kepada Aditya dengan mata terbuka lebar. Aditya mencibir dan berkata kepada Johnny, "Jadi bagaimana jika saya menyiksamu? Karena kamu berani sombong dengan saya, kamu harus memiliki kesadaran untuk disiksa." Setelah mengatakan itu, Aditya melambaikan tangannya ke Leo dan memberi isyarat pada Leo kemudian berurusan dengan Johnny. Samsul memandang semua ini seperti orang bodoh. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sebagai pembunuh nomor 1 di klub api merah, dia akan menjadi sangat tidak berguna malam ini. Bersambung.